belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ya, kita akan belajar dengan itikaf hati menjadi tenteram. Di sini ada yang sudah pernah itikaf? Belum? Itikaf, apa sih itikaf? Nah, itikaf ialah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah dengan cara tertentu. Apa Mbak Nova? Itikaf apa? Dibaca. Apa? Nggak kelihatan? Oh, minus. Oke, diperhatikan ya Mbak Nova ya, jangan kayak sendiri. Oke, selanjutnya itu hukum i'tikaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan i'tikaf adalah sunnah. Jadi kalau kalian tidak melakukan i'tikaf itu tidak apa, karena hukumnya sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernadar. Tahu nadar enggak? Apa itu? Apa Mbak? Jadi dengan siapa? Dengan Allah. Ya, selanjutnya rukun i'tikaf. Itu yang pertama ada niat, yang kedua ada berdiam diri di masjid. Maksudnya niat gimana? Maksudnya menyengaja untuk beriktikaf. Kemudian berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama minat sholat. Nah, kalau kalian berdiam diri di warung, iktikaf enggak? Tidak. Apa itu namanya? Makan, nongkrong, itu ya. Jadi kalau iktikaf itu tempatnya di masjid, bukan di warung ya. Kemudian syarat iktikaf. Yang pertama apa? Mbak Asmia, dibaca. Beragama Islam. Yang kedua, Balik atau mumayyiz. yang ketiga, Sehat. yang keempat, Suci dari haid dan nifas. dan yang kelima. Suci dari hadas besar. Ya benar. Jadi syarat i'tikaf itu ada 5. Kalau kalian semua mau i'tikaf di masjid harus memenuhi syarat 5 ini. Misalnya kalian mau i'tikaf, terus kalian itu masih mempunyai hadas besar, itu tidak boleh i'tikaf di masjid. Misalkan ada orang sudah beragama Islam, kemudian balik, kemudian berakal sehat, kemudian suci dari hadas besar, tapi orang itu sedang haid. Misalkan kalau untuk perempuan itu tidak boleh i'tikaf di masjid. Oke, selanjutnya, nah, hal-hal yang membatalkan i'tikaf ada berapa? Ada 5. Yang pertama coba dibaca, diganti malam. Berhubungan sama istri. Berhubungan sama istri. Yang kedua, Kemudian yang kedua baju basah. yang ketiga, Ya, kontak haid yang bebas. yang keempat. Mabuk yang disengaja dan keluar masjid tanpa udzur. Ya, jadi hal yang membatalkan i'tikaf itu sebenarnya banyak. Cuma ini Bapak menuliskan beberapa yang bisa kalian ketahui ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini amalan-amalan yang dianjurkan ketika i'tikaf. Jadi kalau i'tikaf di masjid itu ada beberapa amalan yang dianjurkan. Bukan berarti kalian i'tikaf di masjid malah main, malah ke masjid bawa kopi terus main game di masjid, suaranya keras-keras, itu enggak boleh. Nah, ini amalannya yang pertama ada sholat. Kalian bisa melakukan sholat sunnah seperti sholat qobliyah, ataupun sholat malam. Dan i'tikaf itu bisa dilakukan kapan saja. Setelah misalkan kalian mau i'tikaf pagi dari jam 7 sampai jam 8 tidak apa-apa, ataupun 1 hari full i'tikaf di masjid tidak apa-apa, justru malah bagus. Kemudian ada berzikir. Siapa yang kalau di masjid i'tikaf berzikir siapa? Enggak? Jangan-jangan kalian ke masjid cuma sholat doang, enggak?
zikir, habis sholat selesai langsung salam, lari, hilang dari masjid. Ada yang seperti itu enggak? Ada ya? Mbak Nova seperti itu enggak? Kamu? Tidak. Kamu berarti Mbak Nova selalu berzikir ya? Habis sholat zikir ya Mbak? Ya, terus berarti. Terus membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu tidak harus di rumah, di masjid juga boleh sambil diikat. Kemudian bersolawat, dan yang ketiga mengurangi hubungan dengan orang lain. Lanjut. Nah, dalil tentang perintah itikaf itu terdapat dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang rukuk dan yang sujud. Nah, ini ada niat itikaf. Ini Bapak akan membacakan, nanti kalian baca bareng ya. Nah, dengerin. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Coba dibaca bareng-bareng. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nah, ini niat itikaf. Jangan sampai kalian satu hari membaca Al-Quran di masjid tapi tidak niat itikaf, jangan sampai ya, karena tadi apa? Rukun itikaf itu ada ya. Nah, hikmah melaksanakan itikaf. Jadi ketika kalian melaksanakan itikaf di masjid itu ada beberapa hikmah yang dapat kalian ambil. Itu yang pertama, menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau di masjid itu pasti kita paling tidak kan membaca Al-Quran. Kalau enggak berzikir, enggak mungkin kan kita di masjid jualan, itu kan enggak mungkin kan? Mungkin. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini manfaatnya juga berdampak pada diri kita ketika kita sering melaksanakan itikaf. Kan itikaf itu tujuannya untuk bermuhasabah diri kepada Allah. Kemudian evaluasi diri, membuat ketenteraman hati, dan yang terakhir mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak ada latihan soal. Jelas ya gambarnya? Jelas ya? Kira-kira kalian bisa membedain enggak gambar yang A dengan gambar yang B? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Atau Bapak tunjuk. Ada enggak? Coba Mbak Raisna, coba Mbak Raisna. Ini perbedaan gambar A dengan gambar B apa? Coba dijelaskan. Ayo. Yang A, coba yang A. Yang A dulu. Mengaji di masjid. Terus yang B, ngopi di warung ya. Menurut kalian dari dua gambar ini yang menggambarkan itikaf itu yang mana? Nah, walaupun ini bapak-bapaknya pakai peci, tapi ini bukan itikaf, ya. Itu nongkrong di warung. Mungkin bapaknya itu setelah itikaf dari masjid, habis itu pulangnya mampir ke warung. Seperti itu. Nah, baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Nah, selanjutnya Bapak ini membagi kalian menjadi dua kelompok. Nanti dari perwakilan kelompok maju ke depan satu aja. Jadi di sini Bapak ada dua kelompok. Nanti untuk setiap kelompok perwakilan satu aja untuk maju ya. 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 Bapak akan memberi waktu kalian 10 menit. Kurang? Cukup ya 10 menit ya. Oke, ayo langsung. Siapa yang mau maju duluan, kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, silakan. Baca yang keras biar teman-temannya yang belakang mendengarkan. Pertanyaannya, apa saja amalan yang dapat dilakukan saat itikaf?
Jawabannya adalah yang pertama, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Yang kedua, tidak berbicara hal-hal yang tidak baik. Dan yang ketiga yaitu iktikaf dilakukan di masjid jami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 silakan. Ya, dari kelompok 2 pertanyaannya adalah apa syarat-syarat untuk menjalani iktikaf? Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal sehat atau tidak benar. Yang ketiga, bertempat di masjid bukan di warung. Dan yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi bagaimana hasil diskusi kalian semua bisa dipahami ya? Kalian juga sudah memanfaatkan di depan, mungkin kalian sudah bisa mencerna ya. Ya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, untuk minggu depan atau pertemuan minggu depan, Bapak ingin kalian menghafalkan doa iktikaf. Nah, nanti minggu depan Bapak menyuruh kalian untuk maju satu persatu. Satu persatu ya. Nah, karena kan doa iktikaf gak panjang. Nah, doa iktikaf itu nanti akan Bapak jadikan sebagai nilai tambahan kalian ketika nanti UAS mendapatkan nilai yang belum mencapai KKM. Seperti itu. Jadi harus dihafalin ya. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi